Biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki nama asli yaitu Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Beliau 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang saleh dan kaya. Ayahnya Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejak kecil, beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalan agar tidak lupa. Imam Abu Hanifah pernah mengikuti halaqah Hammad bin Abu Sulaiman. Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hammad sampai guru beliau wafat pada 120 Hijriah. Imam Abu Hanifah pernah pergi dari Kufah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini, beliau berguru kepada Atha bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Mekah dari generasi tabi'in. Jumlah total guru Imam Abu Hanifah adalah tak kurang dari 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Imam Abu Hanifah, yaitu yang pertama saling memuji dan berbaik sangka, dan yang kedua adalah bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Jokowi dan Anies Baswedan saling memuji saat diminta menilai satu sama lain. Biografi Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Ayahnya Anas merupakan periwayat hadis dan kakeknya Malik bin Amr adalah ulama dari kalangan tabi'in. Kakeknya banyak meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh besar sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Hasan bin Thabit, dan Uqail bin Abi Thalib. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran, lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di Halaqah Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Beliau juga merupakan pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Keteladanan Imam Malik bin Anas. Kisah yang dapat diteladani dari Imam Malik ialah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan, terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "La usinuha, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Kita lihat nih, peta Indonesia. Ada yang tahu Bali itu di mana? Maher? Mana aku tahu, karena aku belum pernah pergi ke Bali. Biografi dari Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 769 Masehi.
dan wafat di Mesir pada tahun 201 Hijriah atau 820 Masehi. Sejak kecil, beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika berusia 2 tahun. Lalu dengan segera, ibu dari Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i ke Mekah supaya Imam Syafi'i dapat besar dan mendapatkan pendidikan di sana. Perjalanan pendidikan Imam Syafi'i. Sedari kecil, Imam Syafi'i telah pandai berbahasa Arab dan pandai menghafal syair. Ketika di Mekah, dia berguru kepada beberapa guru, di antaranya Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar, Said bin Salim, dan Fudail bin Al-Ayyad. Setelah menginjak usia 20 tahun, beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah. Beliau menghafal dan mengkaji Al-Muwatta sebagai kitab karya dari Imam Malik. Menghafal dan mengaji Al-Muwatta dilakukan oleh Imam Syafi'i selama 9 malam. Setelah itu, beliau lanjut belajar di Yaman dan di Irak. Di sana, beliau juga belajar dari beberapa guru. Hingga akhirnya, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal di Mekah pada tahun 187 Hijriah dan di Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Dari Imam Ahmad bin Hambal itulah, Imam Syafi'i belajar tentang ilmu fikih, usul mazhab, nasih, dan mansukhnya. Karya-karya dari Imam Syafi'i adalah yang pertama, Qaul Qadim atau perkataan lama, dan yang kedua adalah Qaul Jadid atau perkataan baru, yang ditulis oleh beliau ketika di Mesir pada tahun 200 Hijriah.
Video tersebut merupakan manusia yang berperilaku semena-mena terhadap bumi. Sebagai umat muslim, tidak sepatutnya kita melakukan hal yang berlebihan seperti yang ada pada video. Kita harus menyayangi bumi dengan sepenuh hati dengan cara merawatnya, agar bumi juga memberi manfaat kepada kita hingga tua sampai mati. Biografi Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau sering dikenal sebagai Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Beliau wafat dikarenakan sakit selama 10 hari. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium, sedangkan kakeknya Hanbal adalah gubernur pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam untuk berguru kepada ulama terkemuka setempat. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdur Razak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halakohnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal baru mendirikan majelis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Karya populer dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Keteladanan Imam Ahmad bin Hanbal ialah beliau dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam penuntut ilmu, rajin beribadah dan berpendirian teguh. Riko, ada PR.
Iya. Udah selesai? Belum. Loh, kok? Iya. Riko tadi lagi ngerjain PR. Tapi ada soal yang susah. Mau nanya Kak Wulan, bukannya dikasih tahu, malah dinasehatin. Pakai syarat segala lagi. Kok tumben? Gak tahu tuh. Memang PR-nya susah ya? Lumayan sih. Kalau gitu, sini Kyo bantu bikin PR-nya. Alhamdulillah. Kyo, you are the best. Kyo, yang ini nih, Riko gak ngerti. Untuk kerjain soal itu, Riko harus jumlahkan yang ini dulu dengan yang ini. Oh, gitu. Terus gimana lagi? Kok TV-nya dimatikan ya? Kalian berdua kenapa? Wulan sih nggak kenapa-kenapa ya. Riko tuh. Riko, kamu ada apa dengan Kak Wulan? Kak Wulan tuh ya, pelit ilmu. Ih. Wah. Kak Wulan itu kan pintar ya. Tapi, masa ilmunya nggak mau dibagi-bagi sama Riko? Riko mau nanya soal pelajaran. Masa nggak mau kasih tahu? Untung ada Kyo. Alhamdulillah, kebetulan Kyo bisa bantu. Benar begitu, Wulan. Tapi ya, Riko tuh yang mulai. Wulan, Allah itu menganugerahkan kita dengan pengetahuan agar bisa diamalkan. Diamalkan untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Ilmunya jadi punya manfaat dan bisa menjadi ladang pahala. Makanya, jika ada orang lain yang bertanya tentang suatu hal dan kita tahu, maka wajib loh kita menjawab sebaik mungkin. Ayah, Wulan bukannya mau pelit ilmu sama Riko. Tapi Wulan gak suka caranya Riko. Loh, memang caranya Riko tuh gimana? Masa Riko main masuk kamar Wulan gitu aja? Terus langsung mau tanya soal pelajaran. Wulan nasehatin, Riko malah marah. Ya udah. Benar begitu, Riko? Benar sih. Riko, ayah mau tanya. Riko tahu nggak fungsi kamar tidur? Kamar tidur ya. Kamar tempat kita tidur, Ayah. Apalagi coba? Apalagi ya? Karena jangan-jangan yang punya kamar sedang ganti baju, ya kan? Nanti malu dong. Iya juga ya. Jadi menurut ayah wajar sih kalau Kak Wulan merasa tidak nyaman kalau Riko. Mencari ilmu itu wajib dan Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tapi ada pelajaran yang patut kita teladani dari ulama-ulama terdahulu, yaitu adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu? Iya, sangat penting loh menjaga akhlak, adab sebelum kita mencari dan menuntut ilmu. Juga saat kita meminta tolong sesuatu hal. Para ulama terdahulu bahkan menghabiskan waktu lebih lama saat mempelajari adab dan akhlak daripada saat mempelajari ilmu. Dan Masya Allah, hasilnya ilmu yang lahir dari ulama-ulama itu bisa bertahan hingga ratusan tahun dan bahkan sampai saat ini pun masih bisa kita pelajari dan ambil manfaatnya. Masya Allah. Oh, gitu. Nah, sekarang Riko ngerti kan? Insya Allah, sekarang Riko ngerti. Kakak, maafkan Riko ya. Riko kurang adab saat bertanya. Tolong ingatkan Riko lagi, please. Ya, ya. The signals on the bus go bleep, bleep, bleep.